Ya, sebelum kita berbincang lagi langsung dengan Bu Ane, kami akan mengajak Anda untuk kembali lagi bergabung dengan rekan Hijul Akbar langsung dari Stasiun Manggarai untuk memperbarui informasi bagaimana kondisi di Stasiun Manggarai atas kebijakan switch over ini pagi hari ini. Hijul? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Untuk mengenai kebijakan switch over kelima yang diberlakukan di Stasiun Manggarai, di mana memang ada perubahan jalur komuter lain Indonesia yang bergerak dari arah Stasiun Bogor maupun jalur Cikarang Bekasi menuju Sudirman, Tanah Abang dan juga Duri. Dan saat ini memang untuk kondisi pagi hari ini di Stasiun Manggarai, tepatnya kami berada di peron 10 hingga peron 13, ini untuk yang dari jalur Bogor ini sudah agak berkurang dibandingkan pagi hari kemarin, dan memang untuk penertiban ini terus dilakukan oleh petugas keamanan dari pihak Stasiun Manggarai, kemudian juga dibantu oleh petugas-petugas dari TNI. Kami melihat tadi untuk transit yang dilakukan, pola transit baru di sini pemirsa, di mana untuk yang dari arah Bogor ingin menuju Sudirman, Tanah Abang, ini harus transit terlebih dahulu di peron mereka, ini peron lantai atas atau peron lantai 3. Ini mereka harus mengarah ke peron 6 atau peron 7 yang berada di lantai dasar untuk melanjutkan perjalanan jika ingin menuju ke Stasiun Sudirman, Tanah Abang, Duri dan juga Stasiun Angke, ataupun ke jalur sebaliknya ini ke arah lintas Bekasi seperti itu. Dan mereka di sini memang untuk proses transit secara vertikal ini memang masih dalam masa mereka banyak belum yang tahu mengenai proses transit baru ini, hingga memang kemarin agak membeludak di lantai 2. Ini merupakan lantai transit seperti itu. Nah, untuk hari ini mereka sudah, kebanyakan dari para penumpang kereta ini sudah banyak yang tahu, dan pola transitnya juga mereka sudah tahu, sehingga untuk kepadatan ini masih bisa dihindari. Dan memang kami melihat untuk intensitas kereta atau komuter lain yang tiba di Stasiun Manggarai juga lebih cepat dari biasanya, di mana kami memantau mungkin sekitar 10 hingga 15 menit sudah ada kereta yang datang dari arah Bogor maupun dari arah Jakarta Kota ini yang mengangkut penumpang. Dan ini juga salah satu faktor yang mendukung juga untuk menghindari adanya kepadatan di stasiun. Dan sejauh ini memang kami tadi sempat bertanya kepada beberapa penumpang yang sedang melakukan transit. Mereka mengaku memang ada sebagian yang mengaku agak keberatan karena harus naik turun tangga seperti itu. Namun sebagian besar dari mereka ini mendukung dengan sistem switch over ini karena tidak harus menyeberangi jalur yang cukup membahayakan seperti itu pemirsa. Karena sebelumnya memang untuk jalur di lantai dasar ini masih digunakan untuk kereta-kereta dari jalur arah Bogor maupun dari arah Cikarang seperti itu. Jadi mereka harus transit berpindah jalur di lintasan keretanya seperti itu. Dan untuk saat ini mereka tidak perlu lagi untuk melintasi jalur kereta tersebut, hanya harus turun ke lantai 2, ini lantai untuk transit. Kemudian jika ingin mengarah ke lintas Bekasi, Cikarang, mereka harus turun ke peron 6 dan 7. Sementara untuk jalur Bogor dan juga Jakarta Kota, mereka hanya harus ke peron 10 hingga peron 13 yang ada di lantai 3 Stasiun Manggarai. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Hijul Akbar atas informasi langsung dari Stasiun Manggarai. Itu tadi gambaran bagaimana kondisi di Stasiun Manggarai tadi. Kalau rekan kami Hijul Akbar menyebutkan mungkin sudah ada sebagian para pengguna KRL yang sudah mengerti pola transitnya ya di Stasiun Manggarai. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan biar nggak jadi bingung lagi. Iya, dan nggak ada penumpukan penumpang lagi ya. Iya, oke. Sekarang kita ngobrol lagi dengan Bu Ane. Bu Ane, kalau dengan adanya kebijakan switch over ini, apakah kita penumpang begitu ya bisa berharap bahwa frekuensi keberangkatan kereta lah ya minimal gitu dari Stasiun Manggarai ini akan diperbanyak begitu, headway-nya akan dipersempit lagi gitu. Mungkin nggak itu? Ya. Ya,
Ini sangat dimungkinkan ya, karena ini 60% sudah pembangunan Manggarai ini selesai. Kemudian kita lihat bahwa kecepatan saja sudah berubah dari Cikarang sampai ke Jatinegara. Yang awalnya 70 km per jam, sekarang sudah diizinkan untuk 90 sampai 95 km per jam. Artinya dengan adanya penambahan kecepatan, pasti kapasitas angkut pun meningkat karena headway bisa diperkecil. Kalau di jam-jam sibuk saat ini ya, untuk penjadwalan KRL yang awalnya Bekasi Cikarang itu 30 menit, kemudian 15 menit, ini kita bisa tekan 7 menit. Tentu ini juga akan ditingkatkan ya seiring dengan peningkatan persinyalan, kemudian teknologi yang ada di double track ini. Jadi ini kan sebenarnya prosesnya itu sudah mulai dari Cikarang sampai ke Manggarai. Kita sudah melalui fase switch over yang pertama sampai yang keempat gitu. Jadi ini adalah yang memang menjadi switch over yang mengubah pola rekayasa operasi karena jalur layang itu ya tadi yang sudah efektif. Kemudian berikutnya adalah dengan adanya jalur layang dan jalur bawah ini dimungkinkan kereta dapat lebih banyak ya pada suatu waktu karena adanya elevated kemudian adanya jalur bawah. Jadi ini adalah untuk tujuan ke depannya bahwa Manggarai ini menjadi stasiun sentral sehingga kereta jarak jauh memiliki jalur yang berbeda dengan jalur kereta bandara dan komuter lain. Inilah untuk tujuan keselamatan selain nanti untuk jangka panjang frekuensi perjalanan KRL ini terus ditingkatkan. Terbukti kemarin kita memang tetap menjalankan 1054 perjalanan ya, tetapi pagi hari untuk mengantisipasi kepadatan dan kemudahan transit kami bisa menambah 8 kereta luar biasa ataupun feeder. Yang perlu kami evaluasi adalah untuk keberangkatan sore. Ya, kemarin keberangkatan sore ada beberapa kendala terkait untuk transit kembali ke Bogor dan kembali ke Cikarang Bekasi, dan ini kami evaluasi terus bersama dengan tim operasional agar perjalanan kereta sore bisa mirip seperti perjalanan pagi, yakni menyiapkan feeder-feeder agar tidak terjadi penumpukan. Ya. Nah, yang menyebabkan tadi kalau misalnya sudah dievaluasi kan minimal sudah bisa identifikasi gitu ya Bu Ane ya. Kalau misalnya di sore itu kenapa masih ada kendalanya secara teknis atau mungkin karena sosialisasi juga di situ Bu Ane? Jadi tren ya, perpindahan tren pengguna ini kalau dari pagi mereka memang mayoritas puncaknya itu adalah di pukul 6.30 sampai pukul 8 ya. Di sore hari ini memang lebih lebar ya, mulai dari jam 4 pagi karena ada jam kerja 8 jam, kemudian ada lebih ya, 8 sampai 10 jam kalau kami lihat range-nya. Nah, yang kedua adalah kami kan ketika mengaktifkan peron 9 yang awalnya hanya dilalui oleh kereta bandara ya, hanya dilalui kereta bandara. Untuk mengantisipasi penumpukan kami akhirnya mengaktifkan jalur 9 ya, peron 9, dan ini fasilitas semuanya kemarin kami progres cepat untuk diselesaikan agar hari ini fasilitas yang ada di peron 9 semuanya bisa dinikmati oleh pengguna jasa komuter lain, dan ini akan bisa mengurangi penumpukan. Kalau kemarin memang ada satu jalur saja ya, karena yang jalur lainnya ini sedang diperbaiki terus-menerus karena memang sebelumnya hanya digunakan oleh kereta bandara. Tetapi antisipasi sudah kami lakukan dengan mengoptimalkan komuter lain bisa menggunakan peron yang ke-9. Yang kemudian adalah untuk mengevaluasi per sore ini kami mempelajari juga tren setelah switch over Manggarai dilakukan ya, bagaimana tren volume penumpang kami. Inilah yang kami lakukan sehingga nanti sore ada beberapa rekayasa pola operasi yang kami lakukan supaya perjalanan ataupun transit di stasiun Manggarai bisa lebih baik, mirip seperti pagi yang sudah sangat jauh lebih baik. Oke, satu lagi Bu Ana, soal switch over ini yang niatannya kan goals akhirnya adalah menjadikan Manggarai ini stasiun transit begitu ya, stasiun sentral begitu tadi Bu Ana menyebutkan. Ini akan dilakukan dalam jangka waktu berapa lama lagi? Tahapan-tahapannya akan seperti apa gitu? Oke, jadi kalau prasarana dan infrastruktur pasti kita ini bekerja sama dengan Dirjen Perkeretaapian melalui Satker, Kementerian Perhubungan ya. Jadi kalau saya melihat ini memang untuk 40% Manggarai ini akan dilakukan 2-3 tahun ke depan gitu ya. Tetapi ini progres. Kita harus tahu bahwa Manggarai ini adalah stasiun tersibuk di Indonesia. Tetapi
dalam pelaksanaan pembangunannya tidak boleh melakukan stop kereta satupun. Artinya tetap beroperasi di dalam melakukan pembangunan. Kita melihat bahwa stasiun Manggarai ini lebih dari 5 tahun nih berprogres. Makanya saya sampaikan tadi, ada switch over yang pertama sampai switch over ke-7. Karena stasiun ini bukan stasiun baru, tetapi stasiun paling sibuk ya, yang harus di-upgrade fasilitasnya, di samping dia harus melayani perjalanan kereta yang cukup banyak, di atas 1.500 perjalanan kereta. Sehingga memang ini bertahap, Pak. Baik. Jadi ini bertahap, semoga ini bisa dipercepat ya, sehingga kenyamanan di stasiun Manggarai jauh lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Mungkin juga menjadi salah satu masukan ketika saya baca soal isu ini dari para netizen. Mungkin pengembangan jadi stasiun sentral, tapi nanti PT KRL juga bisa berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, pihak-pihak lainnya ketika akses masuk untuk stasiun Manggarai. Karena dinilai sekarang masih terlalu padat gitu, sulit orang mengakses ke sana. Mungkin menjadi salah satu masukannya. Bu Ana, terima kasih ya Bu Ana sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu.